Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Betty di semester 2 dalam Sirah Nabawiyah Kisah Nabi dan Rasul. Alhamdulillah anak-anak, kita semua diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sudah siap mendengarkan cerita? Yuk, kita dengarkan sama-sama ya. Nah, anak-anak, Nabi Hud alaihissalam ya. Nabi Hud mendapat tugas untuk menyebarkan agama Islam kepada suku Ad. Suku Ad adalah suatu kaum yang tinggal di Bukit Ahqaf. Tanah di Bukit Ahqaf merupakan tanah yang sangat subur. Karena itulah suku Ad hidup makmur dan sejahtera. Mereka bahagia karena tidak kekurangan, karena tanahnya subur, peternakannya juga bagus, ya. Mereka menjadi masyarakat yang kaya, makmur, hidup sejahtera, tidak kekurangan suatu apapun, ya. Namun suku Ad tidak mengenal Allah, ya. Mereka kafir anak-anak. Yang mereka sembah apa ya? Yang mereka sembah adalah berhala yang diberi nama Samud dan Al-Hatar. Anak-anak tahu berhala itu apa? Berhala adalah batu. Batu adalah benda ciptaan Allah yang tidak hidup, benda mati ya anak-anak ya. Nah kemudian Allah mengutus Nabi Hud untuk menyadarkan suku Ad dari kekeliruan atau kebodohan ya. Karena kalau orang yang menyembah batu adalah orang yang bodoh, anak-anak ya. Batu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menolong, tidak bisa membantu ya. Nah, beliau menunjukkan karunia Allah kepada suku Ad, mengingatkan kepada suku Ad bahwa Allah telah memberikan tanah yang subur, mereka hidup makmur dan sejahtera, ya, air yang berlimpah, dan mereka hanya menyembah batu, bersyukurnya kepada berhala. Nah, Nabi Hud mengajak suku Ad untuk menyembah kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta, yang telah menciptakan tanah yang subur, air jernih yang mengalir, kemudian menciptakan batu-batuan, tanaman, ya. Jadi harus bersyukurnya kepada Allah, bukan kepada berhala, ya. Nah, anak-anak akan tetapi suku Ad sangat kaget mendengar ajakan Nabi Hud. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Bahkan mereka mengejek dan menghina Nabi Hud. Dikatakan oleh mereka bahwa Nabi Hud telah berbohong. Nabi Hud telah berdusta. Ya. Nabi Hud menjelaskan kalau dia dipilih oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Allah. Lalu Nabi Hud mengajak mereka beriman kepada Allah dan meninggalkan Samud dan Al-Hatar, ya. Namun suku Ad tetap tidak percaya kepada Nabi Hud. Suku Ad meminta bukti kepada Nabi Hud. Mana buktinya kalau Allah itu ada? Begitu kata suku Ad, ya. Suku Ad menantang.
menantang Nabi Hud untuk menunjukkan kebenarannya kalau Allah itu ada, ya. Kemudian Nabi Hud sangat sedih, anak-anak. Nabi Hud sedih sekali. Ya Allah, bagaimana ini? Suku Ad tidak percaya kepada ajakan hamba, ya Allah. Tolonglah tunjukkan olehmu kekuasaanmu. Begitu kata Nabi Hud, ya anak-anak. Nabi Hud berdoa memohon kepada Allah, ya. Allah membalas tantangan suku Ad dengan menunjukkan kekuasaannya. Allah mengabulkan doa Nabi Hud. Apa bukti tantangan dari Allah? Yang pertama, mula-mula lahan pertanian mereka yang subur makmur menjadi kering. Tanaman mereka pun menjadi mati. Suku Ad menjadi cemas dan khawatir. Mereka takut tidak bisa panen seperti biasanya. Hujan tidak turun-turun. Ya. Akan tetapi suku Ad tetap tidak percaya bahwa itu adalah azab dari Allah. Ya. Nabi Hud kembali mencoba mengingatkan suku Ad untuk segera bertaubat, beribadah kepada Allah, supaya Allah menghentikan azabnya, kembali menyuburkan pertaniannya. Namun mereka keras kepala dan menolak ajakan Nabi Hud. Malah suku Ad semakin rajin beribadah kepada Samud dan Al-Hatar. Mereka meminta perlindungan, mereka meminta diturunkan hujan kepada patung-patung itu, anak-anak. Suatu hari, awan di langit menutupi wilayah mereka. Awan hitam ada di atas suku Ad. Suku Ad sangat senang. Hore, sebentar lagi turun hujan. Begitu kata mereka. Mereka tidak tahu kalau itu adalah azab dari Allah, ya. Pohon-pohon pasti tumbuh subur lagi. Pertanian pasti subur lagi. Begitu kata kaum Ad. Hai Hud, kamu pembohong. Omonganmu tidak terbukti. Tuh, sebentar lagi akan turun hujan. Begitu kata kaum Ad, ya anak-anak. Kemudian apa yang dikatakan Nabi Hud? Nabi Hud mengingatkan suku Ad. Wahai kaumku, awan hitam itu adalah azab dari Allah. Bukan akan turun hujan, tapi Allah akan menurunkan azab. Namun mereka tetap tidak memperdulikan ucapan Nabi Hud. Sampai akhirnya ternyata benar, anak-anak. Awan hitam pekat itu tidak membawa air hujan, tetapi angin topan yang bertiup sangat kencang. Banyak bangunan yang roboh, ya. Hewan-hewan terlempar jauh karena angin yang sangat besar. Kemudian pohon-pohon menjadi tumbang. Suku Ad ketakutan. Apa yang ini terjadi? Apa? Ada apa ini? Mereka sangat ketakutan. Mereka berlari ke sana, kemari mencari perlindungan. Akan tetapi tidak ada tempat bagi mereka untuk berlindung. Angin topan yang terjadi selama 7 hari 7 malam itu akhirnya menewaskan semua penduduk suku Ad. Ya nak? Nabi Hud dan para sahabat yang telah beriman kepada Allah, mereka mendapat perlindungan dari Allah. Ketika bencana itu terjadi, mereka berada di tempat yang aman. Setelah angin topan reda, Nabi Hud dan para sahabatnya yang sudah beriman kepada Allah hijrah meninggalkan Bukit Ahqaf yang telah hancur. Nah, begitulah anak-anak kisah Nabi Hud
alaihi salam. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah yang telah tadi Bu Betty sampaikan kepada anak-anak? Hikmahnya adalah kita adalah ciptaan Allah. Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nikmat apa saja anak-anak? Nikmat panca indera, ya nak? Kita bisa melihat, kita punya hidung bisa mencium, kita bisa mulut bisa mengecap enaknya makanan, kita punya tangan bisa untuk melakukan segala macam, dua kaki kita sempurna untuk melakukan apa saja, ya anak-anak. Akan tetapi semuanya adalah pemberian dari Allah yang telah menciptakan kita. Jadi kita harus berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Dengan selalu berbuat baik, ya nak. Dan kita juga tidak boleh meninggalkan kewajiban sholat yang 5 waktu, ya. Nah, itu dulu yang dapat Ibu ceritakan mengenai kisah Nabi Hud atau Sirah Nabawiyah. Kita bertemu lagi dalam cerita yang lain lagi, ya nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.